الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وصار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Para ikhwah sekalian yang Allah muliakan, para asatidzah dan ustadzat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang merupakan salah satu dari taman-taman surga. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati taman-taman surga di dunia sebelum kita menikmati taman-taman surga yang hakiki yang di surga kelak insyaallah ta'ala. Sebagaimana Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man lam yadkhul al-jannata ad-dunya lam yadkhul jannata al-akhirah. Barang siapa yang belum pernah masuk atau menikmati surganya dunia, maka dia tidak akan pernah menikmati surganya akhirat. Dan surganya dunia adalah talibul ilm. Surganya dunia adalah menuntut ilmu di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa ini. Allah berikan kita banyak kebaikan. Kita bisa duduk bersama-sama di majelis ilmu walaupun ini adalah hari libur kita bersama. Yang kedua, marilah kita bersalawat dan salam kepada manusia terbaik, uswah, suri tauladan, guru, serta pembimbing kita, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik yang Allah utus di muka bumi. Manusia yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini untuk mendakwahkan Islam. Dan hingga saat ini kita bisa merasakan Islam itu. Maka marilah kita haturkan salawat dan salam untuk beliau, untuk keluarga beliau, serta putra-putri beliau, dan juga untuk para sahabat radhiyallahu anhum wa ardah, dan juga para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Asatidzah dan ikhwah sekalian, sebelumnya kami minta maaf atas segala keterlambatan ini. Qadarullah ada kendala satu dan dua hal yang akhirnya kami minta maaf sekali baru bisa menghadiri majelis kita pada pagi kali ini. Maka insyaallah ta'ala kita akan kembali menyelam bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana hakikatnya para pengemban Al-Quran yang hakiki, yang mereka memiliki adab. Maka itulah yang merupakan kunci keberkahan dan kesuksesan seseorang ketika seseorang memiliki adab yang mulia. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan, wa adabul mar'i unwanun sa'adatihi wa falahihi.
wa qillatu adabi unwan syaqawatihi wa bawari. Adabnya seseorang, ikhwan sekalian, orang yang memiliki adab itu merupakan kunci. Orang yang memiliki adab merupakan kunci kesuksesan kebahagiaan. Adapun orang yang qillatul adab, yang tidak punya adab, maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, unwanun syaqawatihi wa falahi, yaitu merupakan kunci kesengsaraan dan keburukan untuk diri. Kita tidak menyalahkan siapapun yang menghafalkan Quran. Kita tidak menyalahkan siapapun pembelajar dan pengajar Quran. Tapi sekali lagi ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surah Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه. Ternyata Allah menyebutkan Allah akan memberikan atau menganugerahkan Al-Quran ini kepada siapapun yang Allah pilih. Tapi ternyata tidak semua yang Allah pilih itu adalah orang-orang yang terbaik. Ternyata apa? Ada orang-orang yang Allah berikan Quran, tapi ternyata dia zalim untuk dirinya. Zalim untuk dirinya. Wal'iyadzu billah. Dia hafal, dia paham, tapi dia mencelakakan dirinya dengan apa yang dia ketahui. Yang kedua adalah ada orang-orang yang pertengahan saja. Hanya mengerjakan sesuatu yang wajib saja. Maka ini menghafal Quran atau sahibul Quran yang biasa-biasa, yang manfaatnya kurang. Nah, maka kita semua berdoa dan berharap agar menjadi golongan yang Allah sebutkan yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, yaitu mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan semua itu ikhlas sekali, Allah kasih garis bawahi, catatan besar, biiznillah, semua itu atas izin Allah Subhanahu. Maka di antara hal yang akan mendapatkan kemuliaan itu adalah ketika dia mengerti bagaimana dia beradab dengan Al-Quran Karim. Bagaimana adabnya kepada Al-Quran. Bagaimana posisinya sebagai seorang sahibul Quran, seorang pengemban Quran. Dia akan tahu bagaimana posisinya sebagai seorang mu'allim Quran. Maka kitab yang akan kita selami bersama adalah kitab yang sangat indah, yang dituliskan dari tangan seorang ulama yang sangat luar biasa, ya, yang ilmunya diakui oleh semua para ulama. Oleh karenanya insyaallah kita akan mempelajari bersama, yang tentunya sebenarnya kita tidak akan terlalu banyak mensyarah ya, kecuali apa yang ada di dalam kitab ini. Maka insyaallah kita akan mulai. Untuk terjemah sepertinya sempat kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah kita langsung masuk pada bab yang pertama. Kita akan mulai insyaallah asatidzah sekalian, kita masuk pada bab yang pertama. Ana ingin sampaikan sebelum kita melanjutkan, sekali lagi daurah ini adalah daurah yang butuh waktu lebih panjang. Sekali lagi kita bukan mengejar hanya sebatas riwayah, tapi dirayah ini penting sekali, khususnya ini berkaitan dengan adab. Bagaimana kita mendapatkan
sanad at-tibyan, tetapi ternyata kita tidak mengerti apa itu kitab at-tibyan, dan kita nggak bisa mengamalkan atau kita nggak dapat keistimewaan mutiaranya kitab ini. Nah, kenapa? Karena terkadang kita terlalu tergesa-gesa. Maka ya sekalian, Ana ingin sampaikan, kita nggak akan buru-buru, tidak akan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Dan ini juga diantisipasi oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la yanalul ilm illa bilayali. Tidak akan sampai seseorang kepada kesuksesan ilmu kecuali dengan banyaknya malam. Ini menunjukkan kita belajar ini perlu waktu, ya perlu bersabar. Tapi bagi ikhwah atau teman-teman sekalian yang merasa hanya ingin mencari sanad, ya maka anak katakan bukan di sinilah tempatnya, tapi di sini kita ingin sama-sama belajar bagaimana kita menjadi seorang hamil Quran yang sebenarnya, insyaallah ta'ala. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah berikan kita taufiknya agar bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Dan ana ingin sampaikan juga bahwa terkait masalah syarah, ya, ini syarah kami dapatkan dari beberapa guru kami yang tentunya kami tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak akan kami ketahui. Oleh karena mungkin ada keterbatasan ilmu, maka ana sarankan untuk mengikuti kajian yang lain atau mungkin dengan asatidz yang lebih afdal tentunya dari sisi keilmuan agar apa melengkapi pemahaman kita bersama insyaallah. Ya. Baik. Kita masuk pada bab yang pertama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ini adalah judulnya fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalati, yaitu keutamaan para pembaca dan para pengemban Al-Quran. Ada sedikit catatan ikhwah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan juga berfirman bahwa di antara amal yang merupakan salah satu dari perdagangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tilawatul Quran, yaitu tilawah Al-Quran. Oleh karena nanti kita akan sebutkan, ya. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat Al-Quran pada bab ini yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Fatir ayat 29 hingga ayat ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, kemudian wa aqamus salah, yaitu mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan berinfak dari rezeki-rezeki yang Allah telah anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan tijarah, yaitu perdagangan yang tidak akan rugi. Lan tabur itu maksudnya tidak akan pernah, lan yakhsur, dia tidak akan pernah merugi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahala mereka
dan menambahkan karunia kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita ada sebuah perdagangan yang bisa kita lakukan kepada Allah, dan ingat perdagangan tersebut itu Allah sebutkan tijaratan lan tabur. Ini perniagaan yang tidak pernah kenal rugi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah syahidnya, yaitu yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Namun di sini para ulama mengatakan ada perbedaan istilah antara tilawah, qiraah, dan ada. Nah ini boleh dicatat ya. Antara tilawah, qiraah, dan ada. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam Manzumatul Jazariyah, di antara kemuliaan atau keutamaan ilmu tajwid, apa itu? Yaitu hilyatul tilawah wa zinatul qiraah. Nah, ada perbedaan. Hilyatul tilawah wa zinatul qiraah. Ada perbedaan antara tilawah dan qiraah. Walaupun secara makna sama, tapi secara istilah yang benar ini ada perbedaan. Nah, maka di sini kita akan sampaikan. Allah menggunakan kata yatluna dari kata tala yatlu, atau masdarnya adalah tilawah, at-tilawah atau tilawatul Quran. Nah, tilawah itu kata para ulama adalah qiraatul Qur'ani mutatabi'an kal awradi al-yawmiyah. At-tilawah huwa at-tilawah hiya qiraatul Qur'anil Karim mutatabi'an. Nah, ini makna tilawah, yaitu membaca Al-Quran secara kontinu. Inilah yang disebut dengan tilawah. Adapun qiraah yaitu qiraatul Qur'anil Karim, ya. Itu dunal mutaba'ah atau duna mutatabi'an. Maksudnya apa? Kalau qiraah itu adalah membaca Al-Quran, tapi dia tidak sifatnya kontinu, hanya bacaan biasa saja. Jadi qiraah itu apa? Bacaan yang sifatnya umum. Nah, terkadang misalnya hari ini kita baca Al-Baqarah. Kemudian nanti 1 bulan lagi baru kita masuk ke Al-Baqarah lagi misalnya. Atau misalnya setahun berikutnya baru kita baca Al-Baqarah lagi. Nah, ini yang disebut dengan qiraah. Adapun al-ada, ada itu adalah akhdhul Qur'anil Karim mutalaqqan 'anil a'immati. Adapun al-ada adalah mempelajari Al-Quran langsung dari para ulama Al-Quran. Ini yang disebut dengan talaqi. Maka proses pembelajaran Al-Quran itu disebut dengan ada. Proses pembelajaran Al-Quran yang kita lakukan kepada guru kita itulah yang disebut dengan ada. Jadi ingat ya, tilawah itu bacaan yang sifatnya konsisten. Nah, maksudnya apa? Misal kita punya kebiasaan muraja' Al-Quran setiap hari 5 juz, atau setiap hari 10 juz, atau 3 juz, 2 juz. Ini wajib tentunya untuk para penghafal Quran. Aib baginya ketika dia meninggalkan wirid harian dia dari muraja'atul Quran. Ya. Kenapa? Karena akan mengusik hafalan dia. Ya. Nah, oleh karenanya tilawah ini sifatnya itu apa? Konsisten. Setiap hari dia lakukan. Atau misal di waktu tertentu dia lakukan. Misalnya dia
punya kebiasaan murajaah misalnya dari ba'da subuh sampai waktu syuruk. Nah, itu dia lakukan. Nah, ini yang disebut dengan tilawah. Bacaannya itu apa? Konsisten. Nah, terus berkelanjutan. Bukan musiman. Misal, hataman Quran cuma di bulan Ramadan. Hataman Quran misalnya cuma di bulan-bulan tertentu saja. Atau ngajinya kalau lagi ada pengajian aja. Nah, maka ini bukan tilawah. Ya, tilawah itu apa? Yang kita lakukan setiap hari. Adapun qiraah, maka tadi bacaan yang sifatnya umum. Sesekali kita baca. Ya, terkadang kita baca, terkadang kita enggak. Ya. Ini yang disebut dengan qiraah. Adapun ada tadi adalah pembelajaran Al-Quran yang kita ambil dari guru kita, maka inilah proses ini disebut dengan ada. Jelas insyaallah ya ikhwan sekalian. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, di antara amal yang paling mulia yang dia tidak akan pernah kenal yang namanya kerugian, yaitu mereka yang senantiasa istiqamah di dalam membaca Al-Quran. Semuanya pahala, ikhwan sekalian. Semuanya pahala. Kalau orang mengerti, sebenarnya tidak ada kesedihan di dalam menghafalkan Al-Quran. Tidak ada kesedihan sama sekali. Ya. Mereka yang sedih di dalam menghafalkan Quran, ya, yang sedang proses di dalam menghafalkan Quran karena mereka belum ikhlas. Karena mereka belum ikhlas. Maka ini merupakan pahala yang luar biasa. Semua keluh kesah kita di dalam proses menghafalkan Quran, menjaga Quran ini. Ya, kemudian kita lakukan secara istiqamah. Ya, karena ini disebutkan oleh Allah tilawah. Maka semuanya ini adalah perdagangan yang Allah lakukan kepada kita, dan ingat ini nggak ada kenal rugi. Tidak ada yang disebut dengan rugi waktu, rugi umur, tidak ada. Semuanya apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, warwayna, ada yang mengatakan warwina, ya. Jadi ada dua lafaz, warwayna atau warwina. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Uthman ibn Affan, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran itu. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da Al-Quran. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan merupakan, dan Sahihul Bukhari kata para ulama huwa asahhul kutub, merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, tentunya semua kita mungkin hampir tahu ya, bahwa Sahihul Bukhari merupakan kitab yang paling sahih, yang merupakan derajat yang paling tinggi dari kutubul hadis, dan maka para ulama menisbatkan dengan asahhul kutub, yang merupakan kitab yang paling sahih dari setelah Al-Qur'anul Karim, karena berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Baik, di dalam hadis ini para ikhwah sekalian,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Ini merupakan keutamaan para penghafal, para pembelajar dan pengajar Al-Quran. Beliau katakan khairukum, ya, sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Ya. Yaitu apa? Al-muta'allim dan mu'allim. Pembelajar dan pengajar Al-Quran. Kenapa mereka menjadi manusia baik? Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ad-dunya mal'unah, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala aw 'alim wal muta'allim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat dan juga terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi dunia ini tempat yang sangat hina. Maka tentunya banyak hadis yang menyampaikan atau menjelaskan tentang bagaimana buruknya dunia ini. Tidak lebih baik dari sehelai sayapnya nyamuk. Tidak lebih baik daripada bangkainya kambing. Maka ini disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita perlu mengetahui. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illa dzikrullah, kecuali mereka yang berzikir. Di antara zikir yang paling afdal adalah Al-Quranul Karim. Di antara zikir yang paling afdal nanti kita akan dengarkan apa yang disebutkan para ulama. Ini di antara perkataan yang paling rajih bahwa zikir yang paling afdal adalah Al-Quran. Tapi tentunya dengan kondisi masing-masing. Nah, yang kedua, awalim wa muta'allim, kecuali mereka yang alim, mereka yang berilmu, atau muta'allim, atau mereka yang belajar ilmu, yaitu mereka yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa di antara ilmu yang paling afdal yang kita pelajari adalah Al-Quran ini. Kita ini belajar kitabullah, merupakan fondasi agama kita Al-Quran. Maka Rasulullah SAW ingin memperbaiki kita orang yang belajar. Tentunya kita sudah sering mendengarkan hadis-hadis bagaimana keutamaan belajar Quran. Tapi di antara zakatnya ilmu adalah zakatul ilm huwal amalu bih. Di antara zakat ilmu yang kita mengamalkannya, mengajarkan, maka dia menjadi sebaik-baik manusia. Maka dia apa? Menjadi sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena dia belajar dan dia berilmu. Di antara faedah yang lain yang perlu kita pahami dari hadis ini, bahwa seseorang tidak akan bisa mengajarkan kecuali dengan dia belajar. Maka kita ini perlu belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Nah, maka tugas kita sebelum kita mengajarkan, maka kita harus belajar. Dan ketika kita sudah mengajarkan, maka kita perlu lebih banyak belajar lagi. Bukan malah berkurang porsi belajarnya, tapi harus lebih banyak belajar lagi. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami para ikhwah dan asatidz sekalian, bahwa kita perlu mengupgrade diri kita agar manfaat kita lebih. Dan hal ini pernah Anda dapatkan salah satu nasihat dari seorang doktor di salah satu universitas di King Saud. Beliau mengatakan,
idza aradta an tanfa'a nafsaka aw ghayraka fa'alaika bitakhasus. Jika engkau ingin ya, memberikan manfaat untuk dirimu dan untuk orang lain, fa'alaika bitakhasus. Maka kita disuruh menjadi orang-orang yang spesialisasi. Kalau kita pengen lebih banyak manfaatnya untuk umat, untuk orang lain, maka kita harus banyak belajar sehingga kita menjadi orang yang ahli. Ini tugas kita bersama. Bagi yang sudah hafal Quran atau bagi yang sudah fasih bacaannya, hafalkan Qurannya. Yang sudah hafal Quran, kemudian dipelajari Al-Qurannya, pelajari usul tafsir, ya, pelajari tafsirnya pelan-pelan. Ya, kita sama-sama belajar. Kemudian pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pelajari masalah fondasi atau asas agama kita, yaitu masalah akidah dan tauhid. Ya, agar kita tidak melenceng, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Nah, maka sekali lagi kita perlu belajar. Banyak dari kita ya kan, tidak mau menjadi ahli di bidang keilmuan yang dia ajarkan. Ya, kenapa? Karena dia merasa cukup dengan diri. Ya, maka nasihat anak untuk semua para pengajar Al-Quran, ya, secara khusus tentunya, jangan kita ini jadi relawan Quran. Jadilah orang yang berilmu. Ya, jangan menjadi relawan Quran, misal jadi muhafidz. Tapi ternyata ilmunya itu saja, setiap tahun dia duduk, dia habiskan. Ya itu kebaikan, dia beribadah kepada Allah. Tapi sekali lagi, ya, jangan diam di tempat. Terus berkembang, belajar. Ya, jangan putus belajar. Walaupun sedikit. Sehingga ada hal yang baru yang bisa kita upgrade. Nah, maka dari situ, dari seorang mu'allim yang berkualitas akan melahirkan murid yang berkualitas pun. Ya. Nah, tapi realitanya tidak demikian. Maka marilah kita yang mengajarkan Quran ini bukan hanya tahu bagaimana cara membaca Quran baik, tapi kita mengilmui apa isi dari Al-Quran ini. Ya. Kita belajar dari hal-hal yang kecil, belajar masalah fikih, tauhid, hal-hal yang dasar. Jangan sampai kita jahil. Kenapa? Karena pandangan masyarakat kita, umumnya di Indonesia ini, para salafiyun sekalian, para ikhwah sekalian, setiap mereka yang hafal Quran selalu dilihat mereka adalah orang yang paling tahu tentang Islam. Padahal tidak demikian. Maka bagi kita yang belum tahu, jangan pernah sok tahu. Ya. Tentunya banyak hal ini disebutkan oleh para ulama dan banyak ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kalau kita berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, maka tidak ada tempat terbaik kecuali di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, maka hati-hati para ikhwan sekalian, asatidzah sekalian. Maka kita tidak akan bisa mengajar Quran atau mengajarkan ilmu kecuali dengan kita belajar. Baik. Kalau kita sudah belajar, kemudian kita mengajarkan ilmu yang telah kita pelajari, maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Min khiyarin nas, merupakan manusia yang terbaik. Ya. Karena kita apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Insya Allah ada beberapa hal yang tidak kita sebutkan panjang lebar. Dan insya Allah juga ada hal-hal yang perlu kita jabarkan. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Insya Allah kita tambah waktu 5 menit ya. Satina dan ikhwan sekalian. Karena tadi agak terlambat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a as-safarati al-kiram al-bararah, wallazi yaqra'ul Qur'an
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري في صحيحيهما. Dan ini diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah. Beliau mengatakan, "Allazi yaqra'ul Qur'an." Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir. Maka orang-orang yang mahir dalam baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama as-safar, yaitu al-malaikatu. As-safarah itu artinya adalah al-malaikatu. Al-malaikatul katabah. Ya, itu disebutkan ya di dalam footnote-nya, yaitu bersama dengan para malaikat ya yang mulia. Al-kiram. Nah, al-kiram di sini asal katanya dari karim, ya, yaitu yang mulia. Al-bararah di sini bermakna wa jam'u bar wa huwa al-muti', yaitu bentuk jamak dari kata barun, yaitu maksudnya apa? Al-muti' yang taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta'u. Tata'ta'u bermakna yashtaddu wa yashaqqu. Yashtaddu wa yashuqqu, afwan. Yaitu mereka yang merasa kesulitan. Ya. Mereka merasa susah. Ya. Fihi, di dalam membacanya, wa huwa syaqqun alaihi lahu ajran, dan dia merasakan kesulitan di dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama, ini tentunya tentang kemuliaan atau keutamaan di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, maka di antara level yang terbaik, yang tertinggi dari orang yang belajar Quran adalah mahir. Adalah mahir. Ya. Di antara makna mahir, para ulama sebutkan bahwa al-mahir itu adalah huwallazi hafizal Quran. Ana agak lupa ya ikhwan, insyaallah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Na'am, huwal hadhiqul kamil, huwal hadhiqul kamil. Nah, karena di catatan ana ada kurang jelas di sini. Huwal hadhiqul kamil fi hifdzil Quran. Jadi di antara makna mahir di sini adalah huwal hadhiq al-kamil, yaitu mereka yang cerdas dan yang sempurna, yang memiliki hafalan yang baik. Yang pertama apa? Hadhiq ini bermakna al-hadh adalah cerdas, al-kamil yang sempurna, kemudian mereka yang apa? Yang menghafalkan Al-Quran. Jadi orang yang hafal Quran kemudian memiliki kesempurnaan bacaan Al-Quran, ya, baik dan benar, ya, benar dan tepat. Benar itu dari sisi makhraj dan sifatnya, tepat itu dari sisi kesempurnaan harakatnya, dan dia juga adalah orang yang mengilmui, itu disebut dengan hafidh. Nah, maka di antara definisi para ulama, di antara orang yang mahir itu adalah orang-orang yang memiliki sanad Al-Quran. Ya, ini di antara bentuk penafsirannya. Juga disebutkan di antara mereka adalah orang yang qari'ul Quran. Ini qari di sini bukan para pembaca ya, tapi maksud qari di sini yaitu betul-betul mereka hafal Quran yang mutqin,
kemudian mereka memiliki sanad Al-Quran, atau diantaranya adalah tentunya para mukri Al-Quran. Mereka para mukri. Nah ini maka level-level yang disebutkan sebagai adalah orang-orang yang mahir. Sekali lagi ini keutamaan mereka yang mempelajari Al-Quran. Maka level tertingginya adalah level yang mahir. Apa keutamaan mereka? Apa yang mereka dapatkan? Ini luar biasa. Ma'as-safawatil kiram. Mereka akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu. La ya'asuna Allah amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Di antara ciri-ciri malaikat itu mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah sama sekali, dan mereka akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Orang yang mahir, kalau kita belajar Quran, terus belajar sampai kita masuk pada level yang mahir, maka kita akan diposisikan dengan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Kitanya pendosa, tapi kita punya kemuliaan, punya keutamaan. Kita mahir di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Ini luar biasa. Ini kemuliaan yang sangat istimewa yang Allah berikan. Nah maka kita minta kepada Allah untuk menganugerahkan kepada kita kemuliaan agar menjadi orang-orang yang mahir. Kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun di sini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kabar gembira kepada kita yang sedang belajar. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan mereka yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta'u fi, dan mereka merasakan kesulitan, kesusahan, lahu 'alaihi syaqun, dan juga baginya kesusahan itu lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pahala dia baca Quran, pahala yang kedua adalah pahala susahnya dia di dalam belajar Al-Quran. Maka hal ini disebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Ashr, ada 3 kondisi orang di dalam membaca Al-Quran. Kondisi yang pertama adalah muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur. Dia terampil dan berpahala. Dia itu bacaannya bagus, ya indah, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan pertama itu disebut dengan muhsin ma'jur. Yang kedua adalah musi ma'zur. Musi ma'zur, yaitu mereka yang tidak terampil, ya bacaannya buruk, tapi dia dapat uzur. Uzurnya kenapa? Karena dia belajar. Maka ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka yang berbata-bata baginya 2 pahala. Pahala karena dia mau belajar. Nah, kemudian yang ketiga adalah musi asim. Dia tidak terampil, ya tidak bagus bacaan Qurannya, tapi dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Ya. Maka ini tugas kita semua, para ikhwah asatidzah sekalian, bagi yang sudah belajar Quran, maka kita perlu mengajarkan kepada orang-orang terdekat. Tidak perlu jauh-jauh kita ingin mengajarkan Al-Quran ini kepada ke semua orang, ya, tapi ada orang-orang yang terdekat yang perlu kita ajarkan, ya, agar mereka dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sekali lagi ini tugas berat dan tugas yang besar yang perlu kita lakukan, ya, agar orang-orang atau manusia ini dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena ini merupakan salah satu dari 4 hak Al-Quran itu diturunkan, yaitu membacanya. Untuk itu ikhwan sekalian, rasa kita cukupkan insyaallah ta'ala pada pertemuan kita pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Astaghfiru minkum min kulli akhta. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.